Kepulauan Sangihe. Inilah sejarah singkat dari Kepulauan Sangihe. Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaut pada tahun 2002. Ibu kota dari kabupaten ini adalah Tahuna. Kabupaten Kepulauan Sangihe berada di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao Filipina, serta berada di bibir Samudra Pasifik. Wilayah kabupaten ini meliputi 3 klaster, yaitu klaster Tatuareng, klaster Sangihe, dan klaster perbatasan. Menurut cerita sejarah, Kulonel atau raja yang pertama sekali di Pulau Sangihe adalah Guman Salangi. Guman Salangi adalah seorang putra mahkota dari Sultan di Kota Bato, Mindanao Filipina, pada akhir abad ke-12. Menurut pesan ayahnya, bahwa Guman Salangi bersama dengan istrinya Ondasa, keduanya harus pindah dari Kota Bato dengan maksud supaya mereka dapat mendirikan kerajaan baru di sebelah timur. Keduanya pun berangkat dari Kota Bato, singgah di Wiarulung atau Pulau Balut, kemudian melewati Pulau Mandolokang atau Tagulandang, mereka juga melewati Pulau Siau, terus tiba di Tampungang Lawo, yaitu di Tabukan Selatan. Di Tabukan Selatan, mereka turun mendarat di sebuah tempat yang disebut Pantai Saluhe. Nama Saluhe sendiri kini telah diubah oleh penduduk setempat dengan nama Salurang. Pada tahun 1300 Masehi, Guman Salangi mendirikan sebuah kerajaan baru di Salurang sampai di Marulang atau Pulau Balut, Filipina. Guman Salangi bersama istrinya tidak lagi menetap di Salurang, dan tempat itu hanya dijadikan pusat pemerintahan saja. Keduanya pindah ke puncak Gunung Sahandarumang dan menetap di sana. Guman Salangi dan Ondasa istrinya mempunyai 2 orang anak, yaitu Melintang Nusa dan Meliku Nusa. Setelah kedua anaknya menjadi dewasa, maka pemerintahan kerajaan Salurang diserahkan kepada anaknya yang sulung, yaitu Melintang Nusa, pada tahun 1350. Sedangkan anaknya yang bungsu, yaitu Meliku Nusa, pergi mengembara ke wilayah Bolaang Mongondo. Ia menikah dengan Menong Sangyang, seorang putri Bolaang Mongondo, dan menetap di sana sampai ia meninggal. Pada masa pemerintahan Melintang Nusa, ia sering mengunjungi Mindanao Filipina, hingga akhirnya pada tahun 1400, Melintang Nusa meninggal di sana. Sesudah tahun 1400, Kerajaan Tampungang Lawo atau Tabukan Selatan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara bernama Sahab atau Lumango, dan bagian selatan bernama Manuo atau Salurang. Pada tahun 1530, kedua kerajaan ini kembali dapat dipersatukan lagi oleh Raja Makaampo Wawangehe, dengan wilayahnya mulai Sahab, Huma, Kuluhe, Manalu, Salurang sampai ke Lapango. Dan kerajaan ini disebut Rimpulaeng. Masa kejayaan kerajaan Rimpulaeng berakhir pada tahun 1575 karena Makaampo sudah dibunuh oleh Ambala, seorang pahlawan dari Mantelaging Tamako. Dan saat itu ia ditemani oleh Hengkeng Unau, pahlawan dari Siau yang disuruh oleh Raja Siau bernama Pantawisang. Setelah berakhirnya masa kejayaan Rimpulaeng, kemudian di Tampungang Lawo berdiri lagi 3 kerajaan, yaitu Kerajaan Tahuna atau Malahasa, berpusat di Tahuna Bukide, dengan rajanya Ansauwo yang disebut juga Tateh atau Tatehiwoba. Kedua, Kerajaan Manganitu, berpusat di Kauhis, dengan rajanya Bo atau disebut juga Liung Tolosang. Dan yang ketiga, Kerajaan Kendahe, berpusat di Makiulang, dengan rajanya Ega Liutang. Pada masa pemerintahan raja-raja tersebut, bangsa penjajah seperti Portugis dan Spanyol sudah mulai masuk di daerah Sangihe dengan menyebarkan agama Kristen pada tahun ke-1616.